Eza? Alhamdulillah baik Bu. Oke Bu Eza, sesuai dengan kesepakatan kita, besok adalah jadwal saya melakukan supervisi di kelas Bu Eza. Ya Bu. Ya, apakah Bu Eza sudah siap? Insya Allah siap. Oke, jadi rencananya Bu Eza besok mata pelajaran yang akan ditampilkan itu apa? Besok kebetulan mata pelajarannya IPAS Bu. IPAS. Oleh IPAS materinya kalau boleh tahu apa itu Bu Eza? Besok kami sudah masuk kepada sistem pencernaan manusia Bu. Sistem pencernaan manusia. Baik. Lalu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Eza capai dalam materi ini? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik itu dapat menyebutkan sistem pencernaan pada manusia, lalu dapat mempresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Wah, menarik ya Bu Eza. Lalu model atau pendekatan pembelajaran yang akan Bu Eza gunakan itu seperti apa? Model saya itu PBL Bu, Project Based Learning, yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran besok. Oke, bisa Bu Eza ceritakan tentang rencana pembelajaran PBL-nya Bu Eza besok? Oh iya, jadi rencananya Bu, pertama saya akan menampilkan video tentang sistem pencernaan pada manusia di depan kelas dengan saya menggunakan infografis. Lalu setelah video saya tampilkan, saya menunjukkan di talkshow Bu di depan kelas. Jadi nanti ada anak-anak yang saya minta untuk maju ke depan yang bisa nanti Bu untuk mengisi talkshow. Setelah itu saya akan membagi beberapa anak menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu mereka saya kelompokkan. Setelah itu mereka berdiskusi bersama kelompoknya, bisa menyebutkan atau membuat nama kelompoknya berdasarkan hasil diskusi mereka. Setelah itu mereka akan mengerjakan sebuah proyek di dalam kelompok. Setelah selesai mereka akan mempresentasikannya. Wah, mantap sekali ya persiapan Bu Eza. Artinya memang sudah matang Bu Eza siapkan untuk supervisi hari besok ya. Oke, Bu Eza, tentang penilaiannya itu seperti apa? Apakah sudah Bu Eza siapkan? Sudah Bu. Jadi saya membuat bentuk penilaiannya itu dalam bentuk rubrik ya. Jadi rubriknya itu digunakan ketika perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan hasil kerjanya di dalam kelompok. Wah, luar biasa ya. Apakah ada aspek khusus Bu Eza dalam memberikan misalnya umpan balik kepada siswa atau memberikan apresiasi? Sudah ada dalam bayangan Bu Eza? Iya Bu, kalau umpan balik atau apresiasi, saya akan mengapresiasikan kepada siapa yang paling kompak Bu. Maksudnya mereka bekerja bersamanya itu bersama-sama, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada kelompok masing-masing. Mungkin nanti diapresiasikan Bu. Cuman ketika semua kelompok itu sudah tampil di depan kelas, saya rasa mereka semua akan kita beri apresiasi. Bagus ya. Kalau boleh tahu Bu Eza itu jumlah murid di kelas Bu Eza berapa orang? Ada 30 Bu. Jadi kelompoknya itu masing-masing berapa? Berapa orang per kelompok? Iya Bu, kebetulan saya kemarin masih terpikir untuk membentuk kelompoknya itu 6 Bu. Jadi satu kelompoknya itu ada 5. Berarti 6 kelompok ya Bu Eza. Oke Bu Eza, terima kasih atas persiapan yang sudah matang dari Bu Eza, yang mudah-mudahan pelaksanaannya juga nanti lancar ya Bu Eza. Ya, tetap semangat untuk memperjuangkan pendidikan Indonesia khususnya di sekolah kita. Baik ya, terima kasih ya Bu Eza. Terima kasih ya Bu. Bu Eza, Selamat siang Bu. oke Bu Eza, saya sudah melihat pembelajaran Bu Eza siang ini ya. Iya Bu. Itu bagaimana perasaan Bu Eza setelah melaksanakan pembelajaran hari ini?
Kesan saya, alhamdulillah tadi saya merasa lega ya Bu ya, perjalanan pembelajaran yang sudah saya berikan hari ini sudah selesai dan menurut saya berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya. Mungkin karena memang persiapan Bu Eza yang cukup ya. Oke, terus bagaimana tujuan pembelajaran Bu Eza? Apakah sudah tercapai semuanya atau bagaimana? Tadi memang sudah saya berikan semua dari awal sampai dari persepsi sampai kegiatan akhir ya Bu ya. Memang masih ada tadi tujuan pembelajaran yang menurut saya belum tercapai Bu, yaitu bagian siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, berarti menurut Bu Eza kenapa ini terjadi? Tadi saya kurang sepertinya dalam manajemen waktu Bu. Mungkin karena waktu yang diberikan terlalu panjang ketika pelaksanaan diskusi. Setelah penampilan waktunya itu tinggal sedikit sehingga peserta didik itu ketika dia menampilkan kurang maksimal karena sudah diburu waktu ketika jam istirahatnya sudah berbunyi Bu. Nah, jadi rencananya Bu Eza, bagaimana caranya Bu Eza untuk mengatasi permasalahan Bu Eza ini? Iya Bu, tadi saya juga sudah memikirkan ya Bu ya, ketika saya lihat hasil diskusi atau hasil tampilan peserta didik saya itu menjadi kurang maksimal karena kekurangan waktu tadi. Jadi kedepannya ketika ada pembelajaran yang membuat peserta didik saya itu berkelompok dan melakukan diskusi, mungkin saya akan memberikan penjelasan atau penekanan berapa lama mereka mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan ketika mereka sudah mendekati batas waktunya, saya akan memberikan peringatan Bu, bisa seperti anak-anak waktunya tinggal 5 menit lagi. Nah, menurut saya kalau saya dapat menerapkan sesuai dengan waktu, bisa mungkin peserta didik saya itu dalam mempresentasikannya itu lebih matang, tidak ada gangguan dari luar kelas karena ada istirahat, dan menurut saya mereka puas juga Bu mempresentasikannya karena ada longgaran waktu yang diberikan. Masya Allah ya, sudah terpikirkan untuk ke depan ya Bu Eza. Terus ada nggak yang hal berbeda yang Bu Eza lakukan hari ini? Hari ini tadi saya bagian ketika siswa saya minta untuk tampil dalam menunjukkan di talkshow ya Bu ya, ada tadi satu peserta didik yang biasanya dia tidak terlalu untuk maju-maju ke depan, ini tidak terlalu suka ya Bu ya. Namun saya lihat tadi ketika saya memajang talkshow tadi, dia bersemangat Bu, dan dia tadi langsung pertama menunjuk untuk tampil ke depan. Jadi saya di situ agak wah, ternyata mungkin dengan saya menggunakan media dia menjadi tertarik Bu dengan pembelajaran saya hari ini. Masya Allah. Jadi apa yang sudah Bu Eza tampilkan membuat siswa Bu Eza semakin antusias ya. Ya betul ya. Tidak biasa, ini luar biasa loh Bu Eza. Ya. Kira-kira Bu Eza perlu dukungan apa sih dari sekolah dalam memecahkan masalah yang tadi ini? Apakah perlu dukungan atau alat atau bagaimana menurut Bu Eza? Ya Bu, ini kebetulan hari ini saya sudah paham dengan kekurangannya pada saat pembelajaran tadi ya Bu ya, yaitu bagian manajemen waktu. Jadi mungkin kedepannya saya akan memanage lagi bagaimana berapa lama setiap kegiatan-kegiatan yang sudah saya rancang. Jadi untuk bantuan dari sekolah saya rasa belum ada. Oke, baiklah, nanti Bu Eza bisa lah ya untuk mengatasi masalah Bu Eza sendiri. Masya Allah, ini cukup menarik ya Bu Eza. Rencana Bu Eza ke depan mungkin ada, apakah ada perbaikan pembelajaran ini atau diulang kembali atau bagaimana? Ya Bu, karena saya lihat tadi antusias peserta didik saya yang awalnya kurang bersemangat, awalnya tidak mau tampil ke depan, saya lihat tadi mereka ada perubahan. Jadi kedepannya saya mungkin akan lebih sering Bu setiap pembelajaran, bukan hanya di
pas, tapi mungkin bisa saja di bahasa Indonesia, bisa saja di matematika. Saya menggunakan media, Bu. Jadi bukan hanya media video saja, jadi media sederhana mungkin. Yang penting saya memberikan pembelajarannya itu ada benda atau media yang membuat peserta didik saya itu tertarik, Bu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk maju ke depan, Bu, untuk ikut dia andil dalam pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Nah, kalau memang kayak gitu ya Bu Eza, kalau anak senang kita jadi makin semangat ya Bu Eza. Betul, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Eza sudah melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Mudah-mudahan saya bisa melihat perkembangan pembelajaran ke depannya. Mungkin di supervisi selanjutnya ya Bu Eza. Tetap semangat ya Bu Eza. Terima kasih atas hari ini. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih ya, Bu. Ya.